Shalom guys, welcome back di Iktus Digital Service. Pada minggu ini kita masuk ke dalam tema besar baru kita, yaitu Acceptance and Caring Each Other. Seperti yang kita tahu, acceptance and caring each other itu punya arti penerimaan dan saling peduli. Nah, acceptance and caring each other yang kita maksud di sini bukan hanya sekedar menerima diri sendiri lalu tidak berbuat apa-apa, melainkan kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita lalu kita overcome it atau kita kuasai atau kita proses lagi supaya kita dapat lebih mengenal lagi siapa diri kita di hadapan Allah. Lalu, mengenai kepedulian, kita akan membahas tentang rasa peduli yang seharusnya diinisiasikan kepada siapapun dan kapanpun. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu peduli kepada kita semua. So, hari ini kita akan membahas tentang Accepting My Vulnerability dalam talk show yang akan ditemani oleh Stephanie Erastus, Isabella, dan Grant Nixon. Oke, buat kalian yang udah gak sabar, selamat mengikuti Iktus Digital Service. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Dia, kita mau menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Kita tundukkan hati kita angkat pujian ini. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Tuhan pemulihku. Oke, welcome back Sobat Iktus dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Iktus Digital Service. Nah, ini service yang bakal bikin kalian atau kebaktian bakal bikin kalian punya hal-hal baru buat dipelajarin, buat kalian pegang sebagai tuntunan hidup dan tentunya pasti akan menjawab pergumulan kalian gitu ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang kece, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kita semua buat doa dulu untuk memulai kebaktian kita, ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa berada di depan layar kami. Dan kami akan memulai memulai apapun yang akan Kau sampaikan pada kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami mulai ibadah ini, kami siapkan hati dan konsentrasi kami, supaya kami bisa menerima sesuatu yang berharga dari narasumber yang Tuhan percayakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami mulai dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Tema kita yang kece hari ini adalah menerima kerapuhanku atau accepting my vulnerability. Menerima kerapuhan ya. Nah, tapi kan banyak banget nih, kita sebagai manusia itu banyak banget kerapuhan. Nah, apa sih yang kita mau bahas hari ini? Nah, secara khusus hari ini kita mau ngobrolin soal yang update banget ya akhir-akhir ini ya.
soal mental health issue gitu ya, isu kesehatan mental, yaitu depresi dan suicidal thought atau kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengalami ini pasti teman-teman akan sangat relate. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bertujuan untuk mengangkat trauma teman-teman supaya teman-teman ingat kembali dengan hal tersebut. Tapi sebaliknya, apa yang akan kami sajikan hari ini akan membuat teman-teman bisa mampu melewati masa-masa sulit itu. Dan paling nggak teman-teman punya sahabat, ya, punya companion untuk melewati pergumulan yang teman-teman sedang alami ini. Nah, oleh karena itu kita akan ditemani oleh dua narasumber yang cantik gitu ya, dua narasumber yang luar biasa. Mereka adalah Wonder Woman kita ya, yaitu ada Stephanie Erastus dan Isabella. Nah, kita munculin dulu nih ya. Tada. Oke, jadi ada 3 orang termasuk saya. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing dengan dua sosok ini, teman-teman ya. Nah, mereka berdua adalah kalau Isabella ini teolog ya, kalau Fanny ini adalah seorang youth pastor gitu ya. Nanti akan mereka kenal diri masing-masing nih. Sambil nanti mereka jawab pertanyaan. Dan karena hari ini kita talk show nih. Nah, jadi hari ini teman-teman kita mau ngomongin soal itu, soal depresi dan suicidal thought. Makanya untuk memulai talk show kita hari ini, kita mau nanya nih ke kedua narasumber kita ya. Dimulai dari Isabella dulu nanti, sekalian dia mungkin perkenalkan diri untuk kita semua. Nah, bolehkah kalian menceritakan bagaimana pengalaman bergumul dengan depresi atau suicidal thought yang kalian alami, kecenderungan bunuh diri yang kalian alami? Mungkin boleh ceritakan dulu pengalamannya. Sebelum nanti ke coping strateginya ya, tapi sekarang mungkin ke pengalamannya dulu. Kok bisa sih gitu ya? Awal mulanya bagaimana? Silakan Isabella dulu, habis itu kita ke Fanny. Halo Sobat Iktus, saya Isabella, bisa dipanggil Ica. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ketemu bisa panggil aja, hey Ica, gitu. Soal suicidal thoughts dan depresi, jadi sebenarnya untuk saya pribadi, saya tidak tahu apa itu depresi sebelum saya mengalaminya sendiri. Istilah depresi kan sebenarnya baru muncul di kalangan anak muda atau jadi suatu hal yang tidak asing belakangan. Tetapi saya sendiri sebenarnya kalau lihat dari simptomnya sudah mengalami. Dan saya tidak langsung memiliki kecenderungan bunuh diri atau mengakhiri hidup. Waktu saya kuliah, waktu itu S2, saya merasa sangat sedih dan memang saya merasa ini adalah bagian dari kepribadian saya yang melankolis, karena dari sejak anak-anak juga kayak perasa gitu, mudah tersentuh. Nah, tapi yang membedakan adalah waktu saya S2 itu saya merasa tidak berarti dan merasa hidup sia-sia, merasa tidak berguna, merasa jadi beban, merasa painful gitu. Bahkan ketika mendengar berita yang jauh di sana, bukan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya pribadi, saya merasa kok begini banget sih hidup, kok penderitaan ada di sekeliling saya dan saya merasa sangat tersiksa. Terlepas dari saya sendiri bergumul secara personal, tetapi faktor eksternal di luar saya melihat segala sesuatu itu jadi pesimis. Nah, sebenarnya itu saya sudah mengalami depresi. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, waktu itu saya kuliahnya di luar, baru saya simptomnya lebih parah. Saya nggak bisa tidur, insomnia tuh selama 3 bulan di malam hari. Jadi tidurnya itu hanya dari pagi sampai siang gitu. Jadi kebalik jam tidurnya, dan itu kan 3 bulan cukup lama. Dan itu mempengaruhi relasi saya dengan teman-teman, mempengaruhi relasi saya dengan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan, tapi nggak bisa. Jadi kayaknya ini udah butuh pertolongan nih. Nah, setelah pergi ke psikiater, yang itu adalah hari ulang tahun saya, jadi saya pergi ke psikiater itu sebagai hadiah ulang tahun yang ke-29. Oh, kayaknya saya mau kasih hadiah ke diri saya nih, saya pergi ke psikiater, baru di situ saya mengidentifikasi diri. Setelah didiagnosa oleh dokter, saya mengalami depresi, mengalami gangguan kecemasan gitu.
Jadi kalau ditanya perjalanannya seperti apa, ya mungkin Sobat Iktus juga bisa relate ya, bahwa kadang tanpa harus didiagnosa oleh dokter atau psikolog, bisa saja kita sedang mengalami itu. Tapi apa yang kita lakukan setelahnya, nah itu nanti kita bisa ngomongin lagi. Gitu. Oke, menarik ya. Oke, teman-teman. Kita beralih ke Fani dulu buat dengerin pengalaman Fani gimana awal mulanya dia bisa ngalamin hal yang serupa. Silakan, Fani. Mungkin kalau perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Stefania Rastus. Tapi lucu kalau perkenalkan diri di Iktus ya. Hai Sobat Iktus. Panggil aja Fani. Aku sendiri tuh shock banget ya waktu awal-awal aku didiagnosis bener-bener depresi sama dokter, karena kayak aku malah kayak terbalik ya sama Isabel gitu. Jadi aku tuh orangnya kayak seperti orang yang tidak punya masalah kalau di Instagram gitu kan, di depan orang-orang kayak gitu. Bahkan kalau orang tuh ngeledekin atau mengecam papa aku sesat atau apa tuh, itu kayak aku sebenarnya kayak hahaha gitu. Jadi kayak sebenarnya fine-fine aja gitu. Tapi timbullah 4 bulan yang lalu, mungkin bulan Mei, aku lupa bulannya gitu, ada satu hari di mana tiba-tiba tuh aku nggak sadarkan diri gitu, bukan pingsan tapi nggak sadar diri gitu. Kayak misalkan lihat meja gitu, meja kayu gitu, berarti kita lagi ada di puncak dong gitu. Itu kan aneh banget ya, dan yang denger tuh orang lain gitu. Kita lagi di puncak ya, jadi kayak otak aku tuh nggak bekerja dengan baik gitu, bisa nangis parah banget, tapi bisa nangis sambil ketawa. Nah itu peak-nya gitu. Nah, sebelum terjadi itu memang banyak trigger-trigger yang ada gitu. Misalkan aku sebagai sebagai anak Pak Erastus Sabdono yang banyak juga, lumayan banyak haters, tapi banyak juga yang dicinta, tapi bener-bener banyak hatersnya juga. Jadi kayak ada satu momen di mana aku diundang khotbah, tapi ternyata diundang untuk dibully gitu. Jadi diundang malahan dibully gitu. Mereka bukan mau undang aku khotbah, mereka cuma mau bilang kalau papa aku sesat gitu. Jadi ternyata trigger-trigger itu tuh muncul. Sampai di satu hari, aku lupa gitu. Udah jadi bukan Fani, aku nggak kenal aku. Orang lain juga kebingungan sama aku. Nah, di situ mulailah perjalanan depression aku ya. Jadi langsung dibawa beberapa hari kemudian, langsung koko cici aku bawa aku ke rumah sakit, ke psikiater gitu. Nah, mulai dari situ baru ketahuan nih, ternyata harusnya aku tuh udah depresi dari 1 tahun yang lalu. Jadi dokter udah kayak ngasih tahu, ini mah harusnya 1 tahun yang lalu udah, cuman karena ketimbun baru mulainya tuh tahun ini gitu. Jadi ternyata sepanjang tahun, dan ketika aku lihat aku dengar orang lain gitu ngatain atau nge-reject aku atau nge-reject papa aku, ternyata aku sebenarnya tuh nggak diem. Ternyata ada satu jiwa di dalam sini yang nggak bisa terima kalau itu terjadi. Tapi kan aku diem aja karena papa aku juga ngajar, udah Van diem aja, kita diem aja gitu kan. Kan Tuhan yang akan melihat gitu suatu saat nanti, dan Tuhan juga yang akan menghakimi kan gitu. Jadi kayak ternyata aku nggak diem, ternyata jiwa aku yang di dalam ini, kalau kata istilah psikolog aku itu kebakaran gitu, tapi pemadam kebakarannya belum cukup kayak gitu. Jadi kebakaran terus. Nah, setelah itu aku baru sadar gitu bahwa ternyata benar-benar Tuhan itu menyelidiki ya menurut aku. Jadi kalau aku boleh cerita lagi, 1 bulan sebelum aku depresi, kan Pak Eras, papa aku kan kayak suka bikin doa pagi sampai sekarang kan. Kayak sebelum dia sakit COVID gitu, itu bener-bener selalu ada doa pagi. Dan setiap doa pagi itu selalu aku tuh selalu bilang sama Tuhan kayak, Tuhan ambil aja deh yang Fani nggak suka. Fani nyari masalah nih sama Tuhan. Tuhan kalau nggak suka Fani ngapain? Tuhan kasih tahu. Wah, dan itu nggak bentar. Itu aku ngomong terus setiap hari. 1 bulan kemudian, mungkin Tuhan korek hati aku sampai, Fani ternyata masih ada loh hal-hal yang kamu benci, hal-hal yang kamu simpen gitu. Jadi menurut aku waktu aku jalanin depresi ini, pertama-tama aku terbingung-bingung ya. Apalagi waktu dokter bilang, kamu tuh depresi. Aku tuh kayak jawab, enggak, orang aku baik-baik aja kok gitu. Tapi kan dokter udah tahu, aku udah sampai isi 500 lebih soal, ini tuh depresi kayak gitu.
Nah, waktu aku melihat itu depresi, aku malah kayak, oh Tuhan ternyata mungkin lewat depresi ini Tuhan tuh lagi jawab doa aku 1 bulan yang lalu yang bilang, Tuhan ambil aja yang aku nggak suka, Tuhan korek dong, apa nih yang aku masih simpen, dikorek sampai aku sampai bingung gitu. Jadi perjalanan aku itu melalui masa depresi ini itu dimulai dari trigger-trigger pastinya waktu ngalamin sebagai anak pendeta yang bukan sebagai anak pendeta sebagai anak pendeta yang kesulitan ABC, tapi anak pendeta yang mengalami papanya itu dituduh banyak orang gitu, lebih ke arah ke situ. Terus akhirnya dampaknya juga ada di aku gitu. Jadi lebih ke arah ada ketakutan. Terus rejection-nya bener-bener berasa banget ya, tertolaknya berasa. Nah, itu sebenarnya trigger-trigger yang ada sih, begitu. Oke, teman-teman. Sobat-sobat Iktus, kita udah dengerin dari Fanny maupun Isabel tentang pengalaman mereka, teman-teman. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang nggak ngalamin ini, teman-teman mungkin akan berpikir, masa gitu aja begini-begini. Mari kita stop untuk berpikir seperti itu dulu, teman-teman. Kita berhenti untuk mencoba membandingkan pengalaman mereka dengan apa yang kita alami. Dan kita sekarang mulai menaruh empati, teman-teman. Kita mungkin nggak ngalamin, tapi ada orang-orang yang ngalamin. Dan mungkin bagi kalian itu bukan satu hal yang, kalau gue kayaknya nggak bakal begitu deh. Nah, stop itu dulu. Ya, kita mau sekarang belajar, kita mau sama-sama aware sekarang tentang bagaimana orang tuh masing-masing unik, orang masing-masing tuh berbeda dan mereka punya limit tertentu yang tentu berbeda dengan kita. Nah, bagi teman-teman yang udah ngalamin pasti udah nggak heran lagi, udah nggak wonder lagi lah ya ini. Aku bisa relate dengan itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum ngalamin, yuk kita tempatin diri kita di posisi empati, kita tempatin diri kita di posisi yang berpihak pada kisah-kisah seperti ini. Dan tentunya teman-teman yang mendengar sekarang dan belum mengalami, yuk kita coba lihat bagaimana sih pergumulan ini eksis, benar-benar ada gitu loh. Ya. Nah, jadi buat Sobat Iktus yang nonton dan mungkin belum mengalami, kita tempatkan diri untuk berempati bersama-sama. Nah, apa yang mereka ceritakan tadi adalah 2 cerita yang sangat berbeda, dengan konteks yang berbeda juga, tapi punya satu benang merah. Mereka mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu aku mau nanya lagi selanjutnya. Mungkin kembali ke Isabel lagi ya, ke Ica lagi ya. Kita pakai kata Ica aja deh ya panggilannya ya, supaya lebih dekat gitu ya. Nah, gimana sih Ica bisa ngadepin hal itu dari yang tadi Ica ceritakan buat kita? Silakan Ica. Gimana cara menghadapinya? Mirip dengan apa yang jadi temanya ya, menerima kerapuhan. Menurut saya perjalanan hidup dengan depresi, hidup dengan gangguan kecemasan adalah perjalanan menerima kerapuhan. Dan tidak hanya tentang menerima kerapuhan diri, tetapi menerima kerapuhan ciptaan, menerima kerapuhan orang lain yang mungkin melukai kita, menerima kerapuhan bahwa Tuhan pun ada saatnya. Kalau untuk saya, teologi saya yang saya pahami, Tuhan pun ada saatnya terasa tidak hadir di dalam kehidupan. Mempertanyakan Tuhan di mana di dalam penderitaan saya, di dalam penderitaan orang lain, penderitaan anak-anak korban perang, gitu. Itu adalah bagian saya menerima kerapuhan. Dan yang namanya menerima kerapuhan itu tidak pernah satu momen berdoa selesai untuk saya. Saya pernah nginep di biara 4 hari kalau nggak salah, ya ikutin apa yang mereka lakukan para biarawati, dan di situ ada momen saya membaca, biasanya di biara tuh ada buku-buku kecil, buku doa gitu, dan saya punya satu, ada tulisan dari seorang anak yang menjadi korban dari Nazi gitu, orang tuanya dibunuh, dan apa yang ditulis oleh anak itu, dia mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu di mana kehadiran-Mu, tetapi kiranya dengan segala luka yang aku alami sekarang, dia kehilangan orang tua, keluarga, dan aku berharap Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang jahat ini, dan itu jadi bentuk kehadiran Tuhan gitu. Jadi ketika seseorang merasa marah dengan Tuhan, justru dengan dia mau mengampuni, itu adalah bentuk kehadiran Tuhan gitu. Jadi memang kehadiran Tuhan itu bukan lagi dilihat Tuhan sosok yang berbeda, saya berbeda, tetapi bagaimana hidup kita dengan hidup Tuhan itu saling
terhubung gitu. Nah dari situ saya berproses. Saya nggak bilang itu titik poinnya, tapi salah satu poin yang penting untuk saya untuk memproses bahwa saya tidak perlu merasakan Tuhan hadir di luar diri saya kalau seandainya Tuhan juga hadir di dalam diri saya lewat proses saya menerima segala sesuatu yang ada terjadi di dalam saya, di sekeliling saya dengan cinta kasih. Mungkin realnya adalah ketika saya terluka, kan kalau misalnya istilah trauma, trauma itu adalah luka yang tidak terlihat. Kalau luka yang terlihat kan ada darah-darah gitu ya segala macam. Tapi trauma itu dia sebenarnya luka, cuman nggak kelihatan, invisible. Saya berusaha untuk mengatakan, saya pernah ngajar teologi disabilitas juga ke mahasiswa, bahwa dosa itu justru bukan ketika saya melakukan sesuatu yang dianggap secara etis salah gitu untuk definisi kerapuhan. Tapi dosa adalah ketika saya menolak kerapuhan saya sebagai manusia, saya memaksa diri saya untuk baik-baik saja, saya memaksa diri saya untuk selalu memaafkan, saya memaksa diri saya untuk selalu bahagia, padahal tidak seperti itu, tidak menjadi otentik lagi, dan saya memaksa orang lain juga seperti itu. Ketika ada orang lain yang mengatakan sedih, saya memaksa orang lain untuk baik-baik saja. Ketika ada orang lain yang marah karena ketidakadilan, saya memaksa dia untuk memaafkan dengan mudah. Itu kan berarti tidak menerima kerapuhan, baik diri saya maupun orang lain. Nah, jadi saya memproses itu semua dan sampai sekarang masih berjalan. Cara copingnya bisa dengan, ini bisa dibilang adalah salah satu cara coping, advocating. Mengatakan kepada orang lain, it's okay to talk about mental illness, it's okay to talk about suicidal thought, depression, itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Nah, itu di satu sisi adalah advokasi, di sisi yang lain adalah cara saya coping melalui puisi, yang seringkali puisi saya tidak saya kasih tahu ke orang gitu, karena mungkin untuk orang lain, ih gelap banget sih pikiran lo gitu kan, gelap banget sih perasaan lo. Tapi ada puisi-puisi lain yang saya share untuk teman-teman yang mungkin merasa seperti saya, dia ngerasa nggak sendirian. Dia tahu bahwa ada orang lain yang juga punya perasaan itu, apalagi saya seorang yang belajar teologi gitu ya bertahun-tahun, dan dia yang belajar teologi kok bisa mengekspresikan dirinya secara otentik, kenapa saya tidak? Berarti saya tidak harus merasa berdosa atau bersalah atau malu gitu. Jadi perasaan saya dan perasaan teman-teman yang memiliki luka tidak kelihatan itu bisa saling terhubung, dan itu jadi support system yang tidak kelihatan, vibrasi di alam semesta yang saling terkoneksi dan saling menyembuhkan gitu. Itu sih kalau dari saya. Wow, keren. Kata kuncinya merengkuh proses ya, merengkuh kerapuhan di hidupnya Ica ya. Oke. Thank you Ica. Kita ke Fani. Gimana Fani menghadapi apa yang Fani alami beberapa waktu yang lalu? Tadi Ica bener-bener kata-katanya puitis banget sih. Bener-bener sampai ada semesta kayak wow gitu kan. Mungkin aku kasih dari sudut pandang aku ya gitu. Cara aku melewati semua kemarin itu, aku nggak bisa bohong, itu masa-masa tersulit dalam hidup aku ya. Gren di sini moderator kita, Ko Gren, itu tahu banget kalau itu bener-bener nggak ngerti lagi tuh di titik paling rendah semana gitu sampai bisa di situ gitu. Dan yang aku rasain adalah orang lain semua shock kali ya ngelihat aku kayak gitu. Dan waktu aku mengalami itu semua, aku pertama ya bersyukur banget sama Tuhan kalau keluarga aku bener-bener open minded banget. Jadi papa, mama, koko, cici, itu Grand dan teman-teman semua tuh bener-bener jadi support system yang wah bagusnya minta ampun. Kayak mereka, apalagi papa mama aku ya, itu bener-bener koko, cici itu yang kayak it's okay nggak apa-apa kalau Fanny depresi, it's okay Fanny. Makanya kan biasa kita kalau Kristen gitu malah didoain, tumpang tangan gitu, kayak seakan-akan aku kerasukan setan misalkan gitu. Padahal kan enggak, ini tuh penyakit guys, gitu. Ini tuh penyakit, dan kayak nggak salah loh pergi ke psikiater dikasih obat, bahkan sampai sekarang aku masih minum obat. Nggak apa-apa loh kalau ke psikolog. Nah kalau di sudut pandang aku itu, gimana aku melewati ini semua?
aku nggak bohong kalau itu susahnya minta ampun, itu pertama. Yang kedua, aku melewati semua dengan support system yang sangat amat baik dari Tuhan gitu, yang benar-benar melengkapi kerapuhan aku pada saat itu. Dan yang ketiga sih, jadi waktu aku kan juga kayak selalu dengar khotbah papa gitu ya, jadi nggak pernah bolong gitu, kayak Selasa ada apa, Jumat ada apa, terus ada apa, aku tuh selalu nonton gitu. Tapi masalahnya waktu depresi tuh waktu nonton ini nggak bisa masuk otak masalahnya. Jadi kayak dari 100% khotbah dari yang aku dengar dari seorang pendeta itu yang masuk kayak cuman 20%. Kalau dulu kan aku bisa nangkepnya oh gitu ya, kayak punya kerangka yang benar-benar bagus ini. Tapi waktu depresi tuh kayak hidup aku tuh di awan-awan kosong gitu. Jadi apa yang masuk tuh keluar aja gitu, nggak ada yang masuk. Tapi yang aku syukuri ya, waktu aku di titik terendah itu, aku nggak berhenti dengar khotbah. Dan aku ada pemikiran kayak gini ya, memang obat itu membantu kamu hidup gitu, kayak membantu kamu sembuh. Tapi kebenaran firman Tuhan itu menghidupkan aku. Jadi Roh Kudus tuh kayak ngasih dosis obat yang ampuh buat aku. Jadi misalkan obat yang beneran dokter kasih dosis A gitu. Tapi Roh Kudus itu dari 100% khotbah, dia bisa kasih, oh Fani butuhnya cuma 20%. Jadi yang aku inget itu, oh yang ini doang. Jadi maksud aku di sini, menjalani semua bersama Tuhan itu bener-bener, bukan aku nggak rapuh ya, tapi kalau orang ngomong gini, Fani yang kuat ya, lo yang kuat ya Fani. Gue tuh kayak, kuat itu apa ya? Kuat itu apa ya? Kayak aku tuh nggak bisa definisiin kuat itu apa. Tapi ternyata waktu aku menjalani depresi aku bersama Tuhan, kuat itu ternyata ketika kamu membiarkan hidup kamu dikontrol penuh sama Tuhan. Dikontrol penuh sama Tuhan. Dan aku saat berjalan mengalami depresi-depresi aku ini, aku malahan menemukan bahwa titik terendah aku itu malahan mengangkat aku menjadi apa yang Tuhan inginkan gitu. Malahan yang orang bilang depresi itu cacat, depresi itu kesalahan, depresi itu sebuah luka, tapi bertentangan sama aku. Oh bukan, di titik rendah aku menemukan Tuhan. Di titik terendah hidup aku malah menemukan Tuhan. Karena aku percaya banget sih kalau Tuhan izinkan ini terjadi di hidup aku, pasti ada rencana besar yang Tuhan kasih buat hidup aku. Jadi walaupun aku mau ngomong kalau aduh ini tuh bukan hal yang mudah ya. Jadi papa aku sekarang aku lagi healing di Bali. Mungkin waktu kalian nonton ini kemungkinan aku udah di Jakarta ya. Tapi sekarang ini aku lagi healing di Bali gitu. Dan bersyukur ini semua kan dukungan orang tua gitu, Fani. Dan salah satu promotornya adalah Grand gitu. Van, lu pergi aja ke satu tempat, jangan di Jakarta dulu, Van gitu. Oh iya juga ya, langsung bilang ke papa gitu. Sekarang aku lagi di Bali, tapi dengan aktivitas yang sama ya, kayak aku masih ngajar, aku masih kuliah gitu. Sekarang aku malah kuliah psikologi. Malah aku ambil psikologi. Dan sampai saat ini, gimana cara aku menghadapi diri aku tuh, pertama obat ya. Yang kedua, itu aku nggak akan mau jauh dari Tuhan sih. Tuhan walaupun aku nggak bisa lihat Engkau, bahkan kadang-kadang aku kebingungan sama perasaan aku, tapi aku percaya dan yakin kalau Engkau izinkan ini terjadi. Ini benar-benar dari Engkau Tuhan. Jadi aku lebih ke arah hubungan aku bener-bener aku pepetin, kayak aku mau bermesraan sama Tuhan setiap waktu dalam kebingungan gitu. Aduh, mungkin kita berdua puitis ya. Aku suka banget lihat baca kayak Instagramnya dia gitu. Iya. Jadi malah waktu aku mengendalami depresinya aku malah makin berserah sama Tuhan. Yes. Malah orang-orang kan kayak ini kan papa aku lagi khotbah kayak anak saya depresi, anak saya ya kan, kebelakangan ini kayak papa lagi ngomong ke orang gitu, kayak dia tuh malahan gak malu gitu. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Makanya tapi ada satu hal sih yang aku mau omongin ini. Depresi itu bukan dosa, tapi akan menjadi dosa kalau nggak dijalani sama Tuhan. Itu nggak bisa dibohongin gitu. Kayak misalkan aku udah beneran ya, kalau misalkan bunuh diri, itu kan ceritanya udah kita mengambil kehendak Tuhan ya menurut aku.
Kayak kehendak Tuhan belum ada, belum waktunya tapi kita ambil gitu. Nah, depresi jadi dosa tuh waktu kita ambil kehendak Tuhan. Tapi depresi nggak jadi dosa kalau kita tahu ini cara Tuhan menyempurnakan dan mendewasakan kita. Gitu. Jadi depresi, kalau kalian mengalami depresi itu, you are so special. Karena nggak semua orang bisa mengalami ini gitu. Pasti kamu selalu ada di benak Tuhan kalau Tuhan izinkan ini terjadi gitu. Oke, teman-teman. Dari Fani, aku dapetin hal berharga, yaitu ketika kamu lewatin masa-masa sulit itu, teman-teman. Tadi support system Fani itu oke banget, gitu ya. Dia punya keluarga, dia punya sahabat yang oke, yang benar-benar mendukung dia. Dan dari Fani kita dapat satu hal yang unik ya, bahwa spiritualitas, kerohanian itu bisa membantu dia untuk keluar, atau paling tidak kalau belum keluar untuk berjalan bersama-sama di padang gurun ini, Van ya, padang gurun ya bahasanya ya. Ini bisa nolong kita gitu. Jadi mungkin teman-teman akan bingung. Jadi yang benar nih pendekatannya Fani atau pendekatannya Kak Isabella gitu ya? Bukan Kak lah ya, Isabella gitu ya. Yang mana yang benar nih, teman-teman? Di sini kita nggak cari yang mana yang benar gitu, yang mana kok ini ngomong ini ngomong ini. Oh enggak, teman-teman. Ini pengalaman yang sangat unik, dan kita pun nanti suatu hari kalaupun ada, kita nggak berharap ya. Kita nggak berharap teman-teman ngalamin ini. Tapi kalaupun ada, kita nggak akan bisa cari satu rumus tertentu untuk menyelesaikan yang namanya mental illness gitu loh. Jadi dengan kita banyak mendengar perspektif, teman-teman akan diperkaya. Dan itu akan sangat membuat kita multi perspektif gitu loh. Kita nggak cuma mandang satu hal itu dari sudut pandang tertentu, tapi dari berbagai sudut. Nah, itulah yang kita sedang lakukan sore hari ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dari pemaparan mereka berdua, menarik banget. Mereka menghadapi itu dengan satu persamaan, yaitu ada support system dan ada spiritualitas yang mereka bangun, kerohanian yang mereka bangun dengan mungkin latar belakang mereka masing-masing ya. Nah, teman-teman, tadi untuk Fani dan Ica gitu ya. Tadi kita udah ngomong nih hal yang penting untuk melewati itu. Tapi apakah ada hal-hal yang perlu sobat-sobat Iktus ketahui untuk dihindari kalau sedang mengalami depresi gitu ya? Jika diri kita mengalami depresi atau mungkin orang lain sedang mengalami, terus kita lagi ada di sekitar dia, apa yang mesti dihindari gitu? Dari perspektif saya sebagai orang yang menderita hal itu, atau mungkin orang lain yang kita ketahui menderita. Mungkin boleh dibagikan dua perspektif ini ya. Kita mulai dari Fani dulu ya, kalau gitu ya. Nanti ke Ica. Sekarang dari perspektif aku dulu ya. Apa yang dibolehin nggak dibolehin gitu ya. Kalau misalkan aku lagi mengalami depresi. Ini mungkin bisa beda, mungkin bisa sama nih. Cuman kalau kalian sedang depresi atau aku sedang depresi, yang pertama nih, jangan sendirian. Itu penting banget sih menurut aku. Jangan lalui semua sendirian. Kamu kuat, tapi mungkin ada saatnya kamu nggak sekuat apa yang kamu kira. Walaupun kamu kuat banget nih, tapi jalanin sendirian, bengong, itu bener-bener men-trigger kamu lebih buruk menurut aku ya. Jadi menurut aku jangan sendirian. Cari orang yang ngerti, cari temen, cari keluarga yang mungkin bisa ngerti gitu. Terus yang kedua, lagi-lagi jangan menyalahkan Tuhan atas kondisi kamu. Malahan harusnya waktu kamu berpikir kamu depresi, ini cara Tuhan punya rencana untuk kamu. Itu yang kedua. Makanya jangan pernah bolos ibadah, jangan pernah bolos ketemu sama Tuhan pagi malam, karena keintiman sama Tuhan itu menghidupkan kamu. Aku yakin banget itu. Terus yang ketiga adalah jangan malu untuk cari bantuan. Jangan malu untuk cari bantuan, kayak walaupun aku anak pendeta gitu, aku masih bisa loh bilang, dokter tolongin aku gitu. Kenapa? Karena depresi bukan satu hal yang memalukan gitu. Ini bukan cacat, tapi ini tentang kamu gitu. Dan memang healing itu memang butuh waktu gitu kan. Jadi menurut aku juga jangan deket dulu sama orang yang menurut kamu toksik. Itu penting banget juga. Karena nggak bisa bohong dong kalau dalam circle kita atau circle kita yang besar gitu, itu ada orang-orang yang mungkin nggak sepaham sama kamu. Bisa ada yang ngomong, ih caper banget nih, ih kenapa sih udah deket Tuhan kok kayak gini. Nah orang-orang itu kayaknya bukan dibuang, tapi pelan-pelan disingkirin dulu ya, jangan deket-deket kamu gitu. Yang kedua, untuk orang lain,
Jangan jadiin ini bahan lelucon. It's not funny. Itu nggak lucu sama sekali. Ini bukan jokes gitu. Jangan bilang ini caper. Jangan bilang ini ya, kalau ini juga aku tulis di buku aku tentang berselancar di lautan depresi yang minggu depan. Kok minggu depan ada 1 hari akan launching dan kalian mungkin bisa baca beneran. Di buku itu di bener-bener di halaman terakhir itu aku kasih tahu kalau kamu temen atau kerabat gitu yang nemenin orang depresi, aku mau bilang terima kasih dan bersabarlah gitu, karena yang dilewatin dia itu bener-bener sulit. Jadi jangan jadiin ini bercandaan, jangan jadiin ini dark jokes, jangan jadiin ini lelucon, dan jangan jadiin ini kecacatan dari seseorang gitu. Tapi dibalik dari orang-orang yang seperti kamu ini adalah orang-orang yang ada di benak Tuhan, yang Tuhan mau bikin kamu lebih dari hari kemarin. Kalau aku bilang depresi itu bukan, kalau orang kan bilangnya, cepet balik ya kayak dulu lagi gitu kan. Kalau habis depresi gitu, cepet balik ya kayak dulu lagi gitu. Aku malah bilang, enggak, aku nggak balik kayak dulu lagi. Aku lebih dari yang dulu lagi. Nah gitu, aku malahan kayak gitu. Karena Tuhan bukan ingin mengembalikan aku seperti Fanny yang dulu, tapi Tuhan ingin membuat manusia baru yang makin mengasihi Tuhan lewat proses ini. Begitu. Oke, thank you, Van, thank you. Ica, silakan. Banyak yang Fanny sudah katakan itu benar untuk saya, dan juga memang sebaiknya dilakukan untuk orang lain yang hidup dengan depresi atau punya kecenderungan bunuh diri, dengan nggak dijadikan jokes gitu ya. Dan mungkin satu lagi adalah mencoba menjadi pendengar tanpa menghakimi. Karena seringkali ketika kita menjadi pendengar, kita mendengar untuk menghakimi sebenarnya. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Atau sebenarnya gue lebih parah dari lu. Atau gue tahu ada yang lebih parah. Mereka baik-baik aja, nggak depresi gitu. Jadi sebenarnya niat baik itu tidak cukup, teman-teman. Ini saya seringkali bilang gitu. Tapi kan niatnya nggak melukai. Iya, niatnya nggak melukai. Tapi itu membuat orang terluka. Masa harus dilakukan? Belajar dong gitu. Jadi menjadi pendengar, bukan untuk menghakimi. Kalau kamu tidak mengerti, lebih baik tidak ngomong apa-apa, tapi menunjukkan support. Contohnya memberikan makanan, kamu lagi pengen makan apa, atau ngajak jalan tanpa harus memaksa orang itu. Kalau memang lagi nggak mau ngomongin apa yang jadi perasaan negatifnya, ya jangan dipaksa juga. Nggak usah jadi savior gitu kan. Savior kita ya Tuhan gitu. Nggak usah menjadi sosok penolong. Dan itu sebenarnya bukan untuk orang yang mau ditolong, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Nah, ini seringkali terjadi ke orang-orang tertentu yang merasa, oh dia depresi, sini deh sama gue, bawa ke gue deh, nanti jadi nggak depresi lagi. Padahal sebenarnya itu tujuannya bukan untuk orang yang ditolong, untuk kepuasan diri sendiri aja. Lihat deh, gue bisa nih buat dia gini. Nah, kalau orang-orang seperti itu, kalau pakai definisi Fanny sih menurut saya itu toksik ya. Jadi orang toksik itu bukan hanya orang yang menjadi trigger, tapi yang tadinya kita sudah terpuruk membuat jadi lebih terpuruk gitu dengan kehadirannya. Lalu yang perlu dihindari, yang perlu dihindari apa yang perlu dilakukan sih tadi? Yang tadi perlu dilakukan dihindari. Nah, yang perlu dihindari adalah melanggengkan stigma bahwa orang yang hidup dengan depresi kurang dekat dengan Tuhan atau ada hubungannya dengan roh jahat, karena memang ada kecenderungan, terutama saya nggak bisa mewakili gereja-gereja lain, paling tidak di gereja saya masih ada kecenderungan orang yang hidup dengan depresi itu dikuasai oleh roh jahat, sehingga roh jahat masuk ke dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Dan itu tanda dia imannya masih kurang kuat dengan Tuhan. Padahal cara orang beriman, hubungan setiap orang dengan Tuhan itu unik setiap orang. Kita nggak bisa jadikan standar spiritualitas kita untuk orang lain. Mungkin dia dekat dengan Tuhan dengan cara sendirian di alam bermeditasi, dia merasakan cinta kasih Tuhan mengalir lewat pohon-pohon, lewat air, lewat temperatur, dan dia sangat merasa intim dengan Tuhan.
Begitu juga dengan orang yang dengan kusyuk berdoa berjam-jam misalnya atau bernyanyi. Ada orang yang nggak terlalu merasa dekat dengan Tuhan dengan berdoa, tapi dia sangat suka bernyanyi dan seringkali menangis gitu ketika merasakan kedekatan gitu. Nah itu juga adalah sebuah tanda bahwa intimasi dengan Tuhan itu beda untuk setiap orang. Maka stigma-stigma, kamu kayaknya kurang banyak berdoa, makanya depresi itu harus lebih banyak berdoa, bukan berarti salah, tapi tidak semua orang cara berimannya seperti itu gitu. Dan seringkali pergumulan dengan Tuhan, saya belajar justru dari para mistikus Kristen gitu. Misalnya Henry Nouwen gitu. Ya, dia tulisannya Wounded Healer, terus dari Mother Teresa misalnya ketika dia melayani di Kalkuta, dia merasakan Tuhan itu di mana gitu. Ketika banyak orang yang meninggal di India, di Kalkuta, ditinggalkan, bahkan tikus pun nyawanya terlihat lebih berharga, dia mempertanyakan Tuhan. Jadi kadangkala saya nggak bilang perlu meromantisasi gitu ya depresi ya, tapi seringkali seperti yang mungkin tadi Fanny bilang, depresi itu adalah bagian dari perjalanan spiritual orang, dan kita nggak boleh langsung judge itu nggak baik atau itu salah gitu. Dan bagaimana seorang bergumul dengan depresi, termasuk saya, itu membentuk siapa saya yang berbeda dari saya mungkin sebelum saya menyadari itu depresi. Sebelum saya mendalami relasi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya waktu sekolah minggu hubungan dengan Tuhan mungkin untuk saya seperti baik-baik saja, sekarang hidup dengan depresi, hubungan saya dengan Tuhan itu hubungan seperti kekasih yang kadang merasa jauh, kadang merasa dekat, tapi tahu bahwa dicintai, tapi kangen juga gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan itu untuk saya di dalam pergumulan dengan depresi ini yang mungkin wajahnya berbeda dibandingkan hubungan yang sebelumnya gitu. Jadi ya itu tadi ya, mendengarkan, jangan menstigma, jangan menghakimi, jangan berusaha untuk menjadi savior untuk teman-teman kita yang depresi. Yes, thank you Ica buat insight yang dibagiin soal apa yang mesti kita hindarin. Nah teman-teman, mungkin kita pernah jadi salah satu yang Fanny sebut atau yang Ica sebut teman-teman. Dan atau mungkin kita karena kita yang menderita itu dan kita mengalami apa yang mereka katakan gitu, kita bisa relate, kita bisa catch up dengan apa yang mereka katakan. Nah, oleh karena itu teman-teman, apa yang mereka sampaikan hari ini, yuk kita highlight bareng. Mungkin mereka nggak mewakili seluruh orang yang depresi, karena tadi aku pakai istilah mereka berdua bahwa orang tuh beda-beda, ya kan? Tapi apapun yang kalian alami, bagaimanapun latar belakang depresi kalian atau mental illness yang sedang kalian alami ya, mungkin bisa lebih luas kan, lebih daripada depresi. Apa yang Fanny sampaikan, terus juga Ica sampaikan dari pengalaman mereka, ini mungkin bisa jadi catatan kecil buat kita. Meskipun bukan catatan utuh ya, catatan kecil yang kita mesti kembangin lagi. Nah, dan teman-teman pasti dapat sesuatu. Pasti bisa, paling nggak kalau nggak jadiin solusi ya, tapi paling nggak bisa jadiin salah satu hal yang menghibur gitu. Oh ternyata bener ya, apa yang kupikirin tuh harusnya aku nggak boleh begini, tapi begini gitu ya. Aku harus hindarin orang begini. Itu yang tadi kita dengar dari Ica dan Fanny. Dan pertanyaan mungkin yang terakhir gitu ya, karena waktu kita juga udah habis. Bagaimana Ica dan Fanny menyeimbangkan? Ini kita ngomong yang lebih luas mungkin ya. Kita naik ke konteks yang lebih luas, nggak hanya depresi atau suicidal thought, tapi kita ngomong ke kerapuhan manusia secara umum. Misalnya kerapuhan kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa egois, kita bisa jadi orang yang sangat mikirin kepentingan kita di atas kepentingan orang lain gitu kan ya. Kadang-kadang ya kita bisa oportunis ya kan, kita bisa nyari untung dari orang lain. Nah ini kan bentuk-bentuk kerapuhan manusia juga nih gitu ya. Berhubung hari ini ngomong soal vulnerability gitu ya. Nah gimana sih nyimbangin kita tuh rapuh sama kita tuh nggak boleh tenggelam loh gitu loh. Kita harus juga jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Nah, gimana kalian menyeimbangkan dua hal ini? Nah, aku akan mulai dari Ica gitu ya. Habis itu nanti kita ke Fanny.
Dan terakhir, dan berikan closing statement kalian mengenai apa yang kalian rasa harus kalian sampaikan sore hari ini bagi seluruh Sobat Iktus. Silakan Ica. Sebelum secara general, tapi boleh nggak aku sedikit aja menambahkan terkait dengan suicidal thoughts. Soalnya dari Boleh. tadi kan kita udah ngomongin soal depresi, tapi kecenderungan bunuh diri itu saya merasa masih kurang. Ya. Nah, di abad pertengahan, orang-orang Kristen yang meninggal dengan bunuh diri itu sangat-sangat dianggap fatal. Dan bahkan kuburannya itu, kalau misalnya di sini ada kampung ya, kuburannya itu dikubur di luar kampung. Karena dianggap kalau misalnya dikubur di dalam kampung yang sama, itu membuat celaka seluruh kampung. Karena dianggap sesuatu yang tidak lazim gitu. Saya tidak menyarankan orang untuk melakukan bunuh diri tentu ya. Tetapi efek dari stigma yang dikenakan pada orang yang bunuh diri adalah sangat fatal untuk mereka yang survive dari percobaan bunuh diri pertama, lalu yang kedua untuk keluarga yang keluarganya melakukan bunuh diri. Kalau seandainya perspektif kita diubah bahwa orang yang bunuh diri itu bukan melakukan sesuatu yang fatal, tetapi justru teriakannya minta tolong itu tidak didengar sampai akhirnya dia sudah sangat tidak mampu menghadapi penderitaan itu dan dia sudah tidak sanggup gitu. Jadi dilihat justru dengan empati bukan dengan menghakimi. Kalau seandainya itu dilakukan, efeknya adalah orang yang sedang berjuang yang masih hidup itu juga dilihatnya dengan empati bukan dengan penghakiman. Dan untuk keluarga yang misalnya anggota keluarganya sudah melakukan bunuh diri, itu kita akan melihat bahwa mereka itu perlu dirangkul, Bu. Udah cukup penderitaan mereka kehilangan anggota keluarga. Ini saatnya kita untuk merangkul mereka. Kalau seandainya diterapkan pola abad pertengahan itu ke sekarang, sepertinya ya kita tidak berkembang dari tahun ke tahun kekristenannya gitu. Dan menerima kerapuhan, ini pertanyaan yang terakhir dari Kak Gren. Aku agak kebalikan nih dari yang tulisan di bajunya Kak Gren nih, murder your flesh. Agak sedikit kebalikan. Untukku sebagai seorang yang lebih kepada corak spiritualitas Fransiskan, cinta kasih Allah itu terbukti dari Allah menjadi manusia. Allah menjadi daging. Kan asal katanya itu bukan firman menjadi manusia, tapi asal katanya adalah firman menjadi daging, sarx ya. Daging itu mungkin memang Paulus memberikan konotasi sesuatu yang perlu dihindari, dan itu pengaruh dari dualisme Hellenistik, budaya Helen yang membuat bahwa yang daging itu buruk, yang roh itu yang baik, yang transenden gitu. Kalau untuk aku yang merasa bahwa daging itu justru direngkuh oleh Tuhan dengan dia menjadi manusia. Jadi yang daging itu adalah yang membutuhkan makan, yang membutuhkan minum, yang membutuhkan orang lain, yang bisa merasa kesepian, yang bisa merasa sedih, yang bisa merasa marah. Bahkan ketika aku sangat berada di dalam titik terendah, kalau pakai bahasanya Fanny, aku membaca bagian ketika Yesus menangis dan dia mengatakan, aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Itu ditulis di dalam Alkitab. Yesus yang saya percaya sebagai Tuhan mengatakan, aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Dan sebagai seorang yang bergumul dengan depresi, dengan kerapuhan saya sebagai manusia, saya merasa relate gitu dengan pengalaman itu, dan saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya dengan menerima kerapuhan saya gitu. Justru kedagingan itu, segala perasaan itu diterima di dalam rangkulan cinta kasih Allah. Mungkin yang namanya dosa, tadi saya udah katakan di awal, justru adalah
kecenderungan kita untuk menghakimi, gitu ya, kecenderungan kita untuk berbuat jahat ke orang lain, kecenderungan kita untuk berbuat jahat ke tubuh kita sendiri. Misalnya kalau kita tahu bahwa itu melukai tubuh kita, tetapi kita lakukan, itu kan justru berbuat jahat, itu dosa gitu. Gimana caranya? Ya saya tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya saya menghadirkan cinta, karena Tuhan itu adalah sang cinta. Apa yang menjadi tanda saya menghadirkan cinta? Ya saya tidak berbuat jahat, saya tidak berbuat dosa. Nah jadi balance-nya adalah ketika saya sadar sebagai makhluk yang dicintai Allah, dan Allah adalah sang cinta yang menjadi daging, yang menjadi manusia, saya menjaga daging saya, tubuh saya menjaga daging orang lain, saya tidak melukai daging orang lain, saya tidak melukai diri saya sendiri, gitu. Closing statement, saya sangat bersyukur teman-teman dari IKTUS Community bicara soal ini, terutama bulan ini kan ada di tanggal yang udah minggu lalu sebenarnya ngomongin soal Hari Kesadaran Sedunia tentang bunuh diri gitu. Diangkatnya isu ini menjadi tanda bahwa mestinya kesehatan mental itu menjadi prioritas yang selama ini sudah seringkali dilupakan dan tidak dianggap penting, terutama terkait dengan kehidupan beriman. Tadi Fani mengatakan bahwa orang yang beribadah mestinya nggak perlu ke dokter loh, siapa bilang gitu kan, semua ya orang sakit demam masa nggak ke dokter kalau demam berdarah gitu kan, ya semua orang bisa gitu. Dan saya sangat bersyukur teman-teman IKTUS Community bicara soal ini. Kalau seandainya butuh pertolongan, please get help. Bisa tanya ke Kak Gren mungkin, atau teman-teman di IKTUS Community lainnya, ke Fani. Ada nggak harus ke dokter, bisa juga ke psikolog awal-awal, dan itu mungkin lebih terjangkau, atau mungkin pakai BPJS. Dan saya percaya seperti yang tadi Fani katakan, di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan hadir. Bahkan di dalam rahim ibu kita sendiri pun ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan logika, dengan pikiran, Tuhan sudah selalu hadir memeluk kita. Dan di dalam kematian sekalipun Tuhan ada. Itu dikatakan di Pemazmur, gelap tidak menggelapkan bagimu, bahkan di lembah kematian sekalipun Tuhan ada, kemana aku dapat lari dari engkau gitu. Jadi Tuhan itu memang nggak mencintai kita, meskipun seringkali kita sulit mencintai Tuhan. Tapi Tuhan kayak nggak bisa gitu, gue nggak bisa nggak cinta sama lo gitu, kayak kesannya kayak udahlah gitu. Ya udah. Jadi percayalah bahwa Tuhan mencintaimu di dalam perasaan bersalahmu, di dalam perasaan marahmu, di dalam perasaan kesepianmu, di dalam perasaan ketidakbergunaanmu. Tuhan tetap mencintaimu. Yes, thank you Ica. Tuhan selalu mencintaimu, Sobat IKTUS. Ingat itu baik-baik ya, dalam kerapuhan maupun segala keadaanmu, Tuhan mencintaimu. Tuhan nggak pernah berhenti cinta sama kita. Oke, thank you Ica buat jawabannya dan closing statement-nya. Dan terakhir kita closing statement dan jawaban dari Fani. Silakan, Fan. Gimana sih kita nerima kerapuhan tapi nggak kompromi gitu ya? Aku selalu memposisikan diri, memang menurut aku ya, manusia akan selalu rapuh tanpa Tuhan, akan selalu menjadi manusia yang rapuh tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya kayak memang kita tuh, by the way, Ica romantis banget, itu nggak bisa dibohongin. Tadi aku dengerin dia, romantis banget sih sama Tuhan kayak gitu ya. Menurut aku gimana kita rapuh tapi kompromi? Aduh, aku cuma mikir aku mau bukan berjalan sendiri gitu. Dalam kerapuhan tuh aku mau tambah kuat bersama Tuhan. Aku tuh lebih cenderung ke, aku yakin kalau Tuhan hidup di dalam aku, dalam kerapuhan pun Tuhan itu kuat bersama aku, kayak gitu. Makanya aku pernah tanya Tuhan ya kayak gini, Tuhan ini kok kayaknya gersang banget hidup, kayak gitu kan, lagi depresi kan. Duh gimana nih Tuhan, kok Tuhan izinin ya ini terjadi sama Fani gitu. Jawabannya gini, aku membawa kamu ke padang gurun, tapi bukan berarti nggak ada air. Nah kadang-kadang tuh
hal-hal itu ya, keintiman itu sama Tuhan yang akhirnya tuh jadi tulang-tulang yang kuat, yang tadinya rapuh, kropos gitu ya. Dia kayak, Tuhan tuh kayak sembuhin lagi pelan-pelan. Oh, dengan aku yang bener-bener, oh Tuhan gitu ya maksudnya. Oh ya udah deh. Sampai aku bisa bilang ke diri aku kayak, it's okay Fanny, Tuhan memang mau bikin kamu lebih baik, bahkan manusia yang baru lagi gitu. Jadi buat aku sih bunuh diri bukanlah sebuah pilihan. Itu pertama. Karena waktu kamu bunuh diri, kamu sedang mengambil haknya Tuhan gitu. Dan yang kedua, gimana kalau kita nerima kerapuhan tapi nggak kompromi. Jangan mikir nggak kompromi, mikirnya jangan nyakitin Tuhan aja. Soalnya waktu aku jalanin ini ya, aku makin mau jaga perasaan Tuhan, aku makin mau deket sama Tuhan, aku makin mau intim sama Tuhan. Karena dokter, psikolog, psikiater itu memang membantu aku pulih, tapi cuman Tuhan yang bisa menghidupkan aku gitu. Jadi obat itu semua bikin aku happy gitu, bisa bikin aku moodnya naik lagi gitu. Tapi once aku denger khotbah, once aku denger Tuhan bicara, bukan audible, bahkan bisa lewat manapun, aku bisa bilang, oh ini dari Tuhan. Tuhan pasti nggak mau aku hancur. Tuhan pasti nggak mau aku terus rapuh. Jadi sebenarnya teman-teman, bukan cuman Tuhan doang yang ada di kita, tapi kita pun harus menjangkau keberadaan Tuhan gitu. Kita pun harus niat buat hidup sama Tuhan gitu, bermesraan sama Tuhan di dalam badai gitu kan, kalau bahasa puitisnya. Dan statement dari aku itu adalah nggak apa-apa kok, depresi tuh nggak apa-apa gitu, it's okay. Jadi kamu jangan ngerasa, aduh hancur banget hidup, ini kiamat ya, ini cacat ya. Nilai kamu di hadapan Tuhan itu nggak berkurang sama sekali. Kita tetap berharga, kita tetap bisa jadi orang yang sama di hadapan Tuhan, walaupun kita tuh kayak gini, kayak tadi Ica bilang ya, kayak Tuhan tuh nggak cinta sama kita. Emang bener-bener begitu. Jadi aku pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan, gimana caranya dalam kondisi ini aku menyenangkan Engkau? Karena kan udah kayak agak gini kan, kayak Tuhan gimana caranya aku menyenangkan Engkau dalam kondisi ini? Tapi mungkin ini bisa berbeda-beda ya Ica, maksudnya kita mungkin bisa beda pandangan atau kita sama-sama melengkapi nih pasti. Jawaban Tuhan tuh cuma satu, di Roh Kudus jawab gini, cuma satu yang bikin aku seneng saat ini. Kalau kamu pulih, kalau kamu sembuh, itu ayo lagi Van, lu pasti bisa lewatin ini. Kenapa? Karena Tuhan mau aku tetap melayani. Tuhan mau aku tetap jadi Fanny gitu. Makanya waktu aku diundang khotbah dalam kondisi, kadang-kadang diundang khotbah, walaupun aku belum kuat ngomongin ini di live IG gitu, karena kadang-kadang aku masih kebingungan gitu. Tapi kan undangan khotbah tetap ada ya. Aku malah bilang sama Tuhan, aduh, melayani dalam masa kekeringan ini tuh kesempatan yang berharga gitu. Aku bisa melayani walaupun Tuhan masih kasih kesempatan aku pelayanan, kayak ngomong bareng ini, walaupun aku lagi dalam kondisi terluka kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi depresi, kayak tadi Ica bilang, it's okay buat cari psikolog atau cari siapapun yang kalian percaya, yang bikin kalian sembuh. Tapi yang kedua, berjalanlah bergandengan bersama Tuhan, karena waktu kalian di padang gurun tapi Tuhan ada, di situ mata air ada. Begitu. Yes, thank you, Van. Aduh, ini belum semua pertanyaan nih sebenarnya ditanya teman-teman. Tapi ini aja udah sejam ini. Wah, gila. Ini tensinya dari tadi naik terus ya. Aduh, boleh lah kita senyum dikit ya. Kita ketawa-ketawa dikit ya. Aduh, ini naik. Tadi tensinya gujuk-gujuk ya. Jujur teman-teman, aku tuh nggak punya pengalaman seperti yang mereka alami ya. Tapi dari diskusi ini, dari talk show ini, aku belajar banyak. Dan tentu pasti Sobat Iktus juga belajar banyak. Banyak hal yang kita, apa ya, mungkin belum pernah alamin, tapi itu satu hal yang nyata gitu loh, satu hal yang nyata. Terutama buat teman-teman yang mungkin belum terlalu aware ya. Apalagi teman-teman dari golongan Kristen yang masih menganggap tadi kata Ica itu, wah itu kerasukan roh jahat, gitu. Itu dosa gitu ya. Itu kita pernah berada di posisi itu teman-teman. Tapi
It's okay. Kita hari ini dengar, kalau aku boleh highlight bahwa kerapuhan kita dalam bentuk kita depresi atau mental illness lainnya gitu ya, kecenderungan bunuh diri, itu semua adalah kerapuhan yang harus kita terima sebagai itu potensi yang bisa terjadi pada diri kita, siapapun kalian. Ica ini teolog ya. Kalau teolog pasti mainannya sama Alkitab gitu ya. Fanny ini youth pastor gitu ya. Ini kan dua-duanya kalau di surga itu udah tingkat keberapa gitu ya. Aduh. Gitu kan. Tapi ya itu bisa menimpa siapa saja teman-teman. Bukan masalah kurang doa atau kurang puasa atau bahkan mungkin kurang iman, kurang kuat gitu ya. Tapi itu adalah ya kayak demam gitu tadi. Demam tuh gimana sih gitu kan. Namanya demam semua orang bisa gitu loh. Nah, dan ketika kita melewati semua itu, yuk mari kita lewati dengan baik, teman-teman. It's okay kalau kalian mungkin belum bisa ngelewatinnya, kalian masih bergumul, it's okay teman-teman. Tapi hari ini semoga bisa membantu kalian. Semoga bisa menolong kalian, teman-teman. Mungkin nggak akan menolong 100% karena apa sih talk show ini gitu ya, istilahnya ya. Kita nggak bisa ngomong banyak hal dalam 1 jam ini. Aku juga masih rasa masih kurang nih. Suicidal thought kita belum bahas mendalam gitu ya, dan banyak hal yang kita belum bahas mendalam. Tapi kiranya Roh Kudus berbicara ke hati teman-teman untuk memperluas pesan yang hari ini disampaikan lewat Ica, lewat Fanny. Semoga teman-teman dapat suara roh ya lewat apapun itu. Aku nggak tahu kalian gimana menghayati itu. Tapi Tuhan bicara ke kalian, terutama kalian yang adalah mungkin sekarang mengalami atau kalian adalah penyintas atau kalian keluarga dari penyintas. Yuk teman-teman, it's okay to be not okay ya, itu bahasanya ya. Itu nggak masalah. Tapi yuk teman-teman, apa yang kita hari ini dengar, yuk kita pegang baik-baik bahwa semua itu bisa dilewati. Ya, semua itu bisa dilewati. Dan kalau kalian nggak soft melewatinya, it's okay gitu loh. Berproses, rengkuhlah atau peluklah kerapuhan itu. Karena satu ayat yang paling cocok untuk menyimpulkan hari ini adalah apa yang Paulus katakan. Dalam kelemahanmu lah. Ya, ini Tuhan yang ngomong ke Paulus ya. Dalam kelemahanmu lah, kuasaku bekerja dengan sempurna. Justru dalam kerapuhan kita, tanpa kita sadari Tuhan bekerja dengan luar biasa di situ. Gitu. Jadi kita semua, engkau atau dia, siapapun itu, kita nggak pernah ditinggalkan sendiri teman-teman. Sobat Iktus nggak pernah ditinggalkan sendiri. Justru dalam kelemahan, kerapuhan kita, Tuhan bekerja di situ untuk menjadikan kita orang yang mungkin lebih baik, mungkin mengalami dia dengan pengalaman tertentu, apapun itu. Ya, teman-teman pasti punya sesuatu yang akan teman-teman ingat. Mungkin nggak mudah, tapi kami ada di sini buat dukung teman-teman. Dan feel free kalau teman-teman mau nanya atau mau ngobrol atau mau cari bantuan, silakan DM ke IG Iktus. Silakan DM ke IG Iktus atau komen di bawah ini ya, karena kita YouTube ya. Silakan komen di bawah ini gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa share dan subscribe gitu ya. Oke, ini biar agak sedikit ini aja ya, intermezzo. Oke teman-teman, aku rasa itu aja gitu ya dari talk show hari ini. So sorry kalau ini nggak membahas semua keingintahuan kalian tentang pengalaman dua wanita ini, dua Sri Kandi ini ya, dua perempuan yang luar biasa ini yang gue merasa bahwa betul kesetaraan gender itu harus karena perempuan ini luar biasa gitu ya. Laki-laki itu kadang-kadang ya seperti saya juga belajar dari mereka banyak gitu ya. Ini jadi menyimpang jauh kemana-mana ya. Oke, intinya teman-teman stay tune di Iktus ya, kita tutup aja deh, itu terlalu banyak, gue terlalu cerewet. Oke, stay tune di Iktus teman-teman, buat konten-konten lainnya. Jangan lupa kita punya webinar, kita punya Kak Ica akan nanti nyampein juga teologi disabilitas ya, mengenai rekan-rekan kita yang disabilitas, saudara-saudara kita disabilitas, gimana sih cara ngelihatnya? Apakah itu kutuk atau dosa nggak sih? Nah, nanti kita bisa lihat ya. Di YouTube ada gitu ya. Kalau misalnya video ini keluar, nanti kayaknya udah ada deh. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang nonton webinar ini, silakan juga subscribe dan lihat konten-konten itu Iktus lainnya yang nggak kalah memberkati. Oke? Kita tutup dengan doa, teman-teman. Kita doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segalanya. Kami bersyukur buat apa yang terjadi pada diri kami. Tuhan, kami mungkin nggak tahu bagaimana kami bisa melewati masa-masa sulit. Kalau di antara kami ada yang mengalami masa-masa sulit. Tapi yang kami tahu satu Tuhan. Engkau berjalan bersama kami meskipun dalam lembah kekelaman. Dan thank you buat itu Tuhan. Terima kasih untuk itu. Kami berterima kasih banget Engkau hadir bahkan di titik terendah kami Tuhan. Terima kasih buat sore yang memberkati ini, buat waktu yang memberkati ini Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya. Kalau kami akan
menutup layar kami. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dengar, itu selalu berdengung, bergema di hati kami untuk menuntun kami dalam perjalanan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat Fani, buat Ica, dan buat seluruh pemirsa Iktus, sobat-sobat Iktus. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai masing-masing dalam kasih dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, bye-bye Sobat Iktus, Tuhan berkati. Bye.